Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Designing Products for Quality. Jadi, intinya dari materi ini itu kualitas terbaik itu tidak bisa hanya dicek di akhir, tapi harus dirancang sejak awal saat produk itu dibuat. Perancangan produk ini harus memperhatikan beberapa faktor seperti apa kebutuhan pelanggan, seberapa baik performa yang diinginkan, dan material apa yang akan digunakan. Kualitas memiliki banyak dimensi seperti performance atau kinerja, durability, dan reliability dari suatu produk, yaitu yang disebut kualitas. Materi selanjutnya ada desain proses. Jadi intinya desain produk ini adalah proses bertahap dan saling terhubung dari ide sampai produk itu digunakan. Tahapan utama produk desain yang pertama, generate product ideas. Jadi ide berasal dari karyawan, eksternal, internal, dan pelanggan. Produk customer needs ini mengidentifikasi kebutuhan pelanggan saat ini dan masa depan. Teknologi feasibility mengetahui apakah teknologi dan material ini memungkinkan, dan proses teknologi selection menentukan proses produksi yang tepat. Manufacture, delivery, and use ini seperti proses produksi, distribusi, dan penggunaan oleh konsumen. Ya, apa yang penting, desain produk ini harus melibatkan berbagai fungsi seperti dari engineering, marketing, dan operation. Fokus utamanya ini memberikan nilai lebih dari yang diharapkan oleh pelanggan. Materi selanjutnya Quality Function Deployment atau QFD. Intinya ini adalah metode untuk menerjemahkan kebutuhan pelanggan menjadi spesifikasi teknis dari suatu produk. Konsep utamanya mengumumkan apa yang diinginkan pelanggan dengan bagaimana produk dibuat secara teknis. Seperti itu. Langkah-langkah QFD ini yang pertama menentukan kebutuhan pelanggan seperti gimana, apakah seperti membutuhkan fasilitas yang bersih atau tempat duduk yang nyaman. Langkah selanjutnya menentukan kebutuhan teknis. Menentukan hubungan relationship seberapa kuat antara kebutuhan pelanggan dan teknis. Dan juga tentunya menentukan prioritas kebutuhan pelanggan ini sangat penting berdasarkan tingkat kepentingan, target, dan dampak ke penjualan. Terus evaluasi akhir menentukan keputusan desain berdasarkan hasil dari analisis. Nah, apa sih yang paling penting dari QFD? Ini kan fokus utamanya customer driven design. Ini membantu perusahaan untuk lebih tepat memenuhi kebutuhan pelanggan, mengurangi kesalahan desain, dan meningkatkan kepuasan dari pelanggan. Baik, selanjutnya kita akan membahas peran teknologi dalam desain. Nah, dalam manajemen kualitas, teknologi memiliki peran yang sangat penting dalam proses perancangan produk maupun pengelolaan proses operasional. Kehadiran teknologi membantu perusahaan merancang produk secara lebih akurat, cepat, dan terstruktur sejak tahap awal pengembangan. Dengan dukungan teknologi, proses desain tidak lagi hanya mengandalkan intuisi, tetapi juga didasarkan pada data dan simulasi yang terukur. Salah satu bentuk penerapan teknologi dalam desain adalah penggunaan Computer Aided Design atau CAD. Melalui sistem ini, perusahaan dapat membuat dan menguji desain produk secara digital sebelum diproduksi secara nyata. Nah, hal ini tidak hanya meningkatkan ketelitian desain, tetapi juga membantu mengurangi kesalahan yang berpotensi muncul di tahap produksi. Selain itu, perkembangan teknologi juga mendorong penggunaan pendekatan concurrent engineering, yaitu proses di mana desain produk dan proses produksi dilakukan secara bersamaan oleh tim lintas fungsi. Pendekatan ini membuat komunikasi antar bagian menjadi lebih efektif, sehingga potensi kesalahan dapat diminimalkan sejak awal. Nampaknya, kualitas produk dapat ditingkatkan sekaligus mempercepat peluncuran ke pasar. Teknologi ini juga berperan dalam meningkatkan keandalan produk melalui analisis berbasis data dan metode statistik. Dengan menggunakan bantuan teknologi, perusahaan dapat mengidentifikasi potensi kegagalan lebih awal dan melakukan perbaikan sebelum produk benar-benar digunakan oleh konsumen. Hal ini membuat produk menjadi lebih stabil dan dapat diandalkan dalam jangka panjang. Selanjutnya, kita akan membahas tentang mendesain produk yang dapat dipercaya konsumen dengan pertimbangan lingkungan. Nah, dalam konteks bisnis saat ini, perusahaan tidak hanya dituntut untuk menghasilkan produk yang berkualitas, tetapi juga produk yang dapat dipercaya oleh konsumen, serta memperhatikan aspek lingkungan. Hal ini sejalan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu keberlanjutan atau sustainability. Nah, produk yang
Produk yang dapat dipercaya adalah produk yang mampu bekerja secara konsisten sesuai dengan harapan konsumen. Oleh karena itu, dalam proses desain, perusahaan perlu mempertimbangkan beberapa aspek penting seperti keandalan, daya tahan, serta kesesuaian produk dengan kebutuhan pengguna. Produk yang dirancang dengan baik akan memberikan pengalaman yang stabil dan meminimalkan risiko kegagalan selama penggunaan. Di sisi lain, aspek lingkungan juga menjadi pertimbangan yang tidak kalah penting. Perusahaan perlu memperhatikan penggunaan bahan baku yang lebih ramah lingkungan, efisiensi energi dalam proses produksi, serta dampak produk setelah digunakan. Pendekatan ini dikenal sebagai environmental consideration in design yang menekankan bahwa kualitas produk tidak hanya diukur dari kinerja tetapi juga dari dampaknya terhadap lingkungan. Dengan menggabungkan aspek kualitas dan keberlanjutan, perusahaan tidak hanya meningkatkan kepercayaan konsumen tetapi juga meningkatkan nilai jangka panjang bagi bisnis. Baik, selanjutnya akan menjelaskan perbedaan perspektif kualitas antara perusahaan jasa dan manufaktur berdasarkan e-book referensi dari Hebat. Secara fundamental, perbedaan utama terletak pada sifat output yang dihasilkan. Pada perusahaan manufaktur, kualitas lebih berfokus pada produk yang bersifat tangible atau berwujud, sehingga dapat diukur secara objektif melalui standar teknis seperti durability, conformance, dan performance. Sementara itu pada perusahaan jasa, kualitas bersifat intangible, sehingga lebih sulit diukur dan sangat bergantung pada persepsi pelanggan. Selanjutnya dari sisi proses, dalam manufaktur terdapat permisahan antara produksi dan konsumsi, sehingga memungkinkan adanya inspeksi perbaikan sebelum produk sampai ke pelanggan. Sebaliknya, pada jasa terjadi simultaneous production atau consumption, artinya produksi dan konsumsi terjadi secara bersamaan sehingga kesalahan sulit diperbaiki setelah layanan diberikan. Perbedaan berikutnya adalah pada tingkat variabilitas dan standarisasi. Proses manufaktur cenderung lebih stabil dan terstandarisasi karena aktivitasnya repetitif. Sedangkan pada jasa, adanya interaksi langsung dengan pelanggan menyebabkan variabilitas yang tinggi beserta kebutuhan akan customization yang lebih besar. Dari sisi desain kualitas, manufaktur lebih menekankan pada desain produk dan spesifikasi teknis. Sementara itu, pada jasa, desain kualitas harus mempertimbangkan aspek subjektif seperti emosi, persepsi, dan pengalaman pelanggan. Karena faktor-faktor ini sangat memengaruhi penilaian kualitas layanan. Terakhir, dalam aspek tanggung jawab atau liability, manufaktur berfokus pada keselamatan produk, sedangkan jasa lebih berkaitan dengan profesionalisme, malpraktis, yaitu apakah layanan diberikan sesuai dengan standar profesional. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam membahas desain dan perbaikan kualitas pelayanan. Nah, jadi desain dan perbaikan kualitas pelayanan ini merupakan proses penting dalam memastikan bahwa layanan yang diberikan itu mampu memenuhi bahkan melampaui harapan pelanggan. Nah, jadi ini berbeda dengan produk. Jasa ini tuh bersifat tidak berwujud dan sangat dipengaruhi oleh interaksi langsung antara penyedia layanan dan pelanggan. Nah, oleh karena itu dalam mendesain layanan, perusahaan itu perlu memahami apa yang benar-benar diinginkan pelanggan melalui pendekatan seperti voice of customer serta memperhatikan setiap titik interaksi atau moment of truth. Nah, dalam praktiknya itu desain layanan sering menggunakan tools seperti service blueprinting untuk mematenkan alur pelayanan secara detail sehingga dapat diketahui sebagaimana yang perlu diperbaiki. Nah, selain itu perbaikan kualitas pelayanan itu dilakukan secara berkelanjutan dengan cara mengevaluasi kesenjangan antara harapan dan persepsi pelanggan. Nah, jadi jika terdapat gap, maka itu perusahaan harus melakukan perbaikan baik dari posisi proses, sumber daya manusia maupun sistem mendukung. Nah, hal ini tuh penting karena kualitas layanan itu tidak hanya ditentukan oleh hasil akhir, tetapi juga oleh pengalaman pelanggan selama proses pelayanan berlangsung. Jadi dengan desain yang baik dan diperbaiki terus-menerus, perusahaan itu dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, loyalitas, serta daya saing pasarnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam membahas teori manajemen kualitas. Nah, jadi teori manajemen kualitas ini menjelaskan bagaimana kita itu menjaga kualitas layanan dapat diukur dan dikelola agar sesuai dengan harapan pelanggannya. Nah, salah satu konsep utama dalam teori ini itu adalah bahwa kualitas jasa itu bersifat subjektif karena sangat bergantung pada
persepsi pelanggan. Nah, oleh karena itu tuh kualitas jasa tidak hanya dilihat dari hasil layanan saja, tetapi juga dari bagaimana layanan tersebut diberikan. Nah, model ini tuh sering digunakan adalah Surveyqual yang mengukur kualitas layanan berdasarkan 5 dimensi utama, yaitu tangibles, reliables, responsiveness, assurance, dan empathy. Nah, selain itu tuh teori ini tuh juga menekankan adanya gap analysis, yaitu perbedaan antara harapan pelanggan dan persepsi mereka terhadap layanan yang diterima. Nah, jika ini tuh besar, maka kualitas layanan dianggap rendah. Oleh karena ini, perusahaan tuh harus fokus pada memahami kebutuhan pelanggannya, pelatihan karyawan, serta meningkatkan sistem pelayanan agar mampu mengurangi kesenjangan tersebut. Nah, secara keseluruhan itu teori manajemen kualitas jasa ini menekankan bahwa keberhasilan layanan tidak hanya ditentukan oleh sistem, tetapi juga oleh interaksi manusia, sehingga pendekatannya itu harus menyeluruh dan berorientasi pada pelanggan. Oke, di sini kita akan membahas jurnal, yaitu adalah Operation Management, Sustainability, dan Industry 5.0, A Critical Analysis and Future Agenda. Jadi penjelasan dari jurnal itu membahas bagaimana perkembangan teknologi digital, khususnya Industri 4.0, menjadi topik penting dalam dunia akademik, industri, dan kebijakan global. Nah, transformasi digital ini tuh menghadirkan sistem yang cerdas, terhubung, dan berbasis data yang tidak hanya memahami proses produksi, tetapi juga berdampak pada organisasi, masyarakat, dan individu. Nah, namun pendekatan Industri 4.0 ini cenderung berfokus pada teknologi dinilai belum cukup untuk mencapai tujuan pembangunan keberlanjutan, sehingga munculnya konsep baru, yaitu Industri 5.0. Nah, Industri 5.0 ini hadir sebagai pengembangan dari Industri 4.0 dengan meningkatkan aspek hukum sentrik, sustainability, dan resiliensi. Nah, di mana manusia ini tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga menjadi pusat dari sistem produksi. Nah, konsep ini itu mengarah pada kolaborasi antara manusia dan mesin untuk menciptakan sistem kerja yang lebih inovatif dan berkelanjutan. Selain itu juga dalam konteks manajemen operasi ini, integrasi antar teknologi, keberkelanjutan, dan proses bisnis menjadi semakin penting karena meningkatnya tuntutan efisiensi biaya serta kesadaran konsumen terhadap isu lingkungan dan sosial. Nah, seiring berkembangnya penelitian, banyak studi yang mulai menghubungkan manajemen operasi ini dengan sustainability, terutama melalui konsep seperti triple bottom line, itu ekonomi, sosial, lingkungan. Namun dengan munculnya Industri 4.0 ini diperlukan pemahaman yang lebih luas terkait bagaimana teknologi itu tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga mendukung kesetaraan manusia dan berkeberlanjutan jangka panjangnya. Nah, oleh karena itu penelitian ini tuh bertujuan untuk mengaji hubungan antara Industri 4.0 sama Industri 5.0, manajemen operasi, dan sustainability melalui pendekatan sistematik literatur review. Nah, selanjutnya kita akan membahas masuk ke research gap-nya. Nah, meskipun sudah banyak penelitian yang membahas hubungan antara teknologi digital, manajemen operasi, dan sustainability, nah jadi jurnal ini tuh menemukan ada beberapa kesenjangan penelitian yang cukup penting. Pertama itu sebagai bentuk penelitian yang ada masih berfokus pada Industri 4.0, terutama pada aspek teknologi seperti IoT dan Big Data. Sementara pembahasan mengenai Industri 4.0 masih sangat terbatas. Hal ini tuh menunjukkan bahwa pemahaman tentang peran manusia, kesejahteraan, dan aspek sosial itu dalam sistem industri modern masih belum dikaji secara mendalam. Nah, untuk yang kedua itu penelitian sebelum cenderung lebih
menitik beratkan pada aspek teknis dan efisiensi operasional. Nah, sehingga masih kurang mengeksplorasi integrasi antara sustainability, human-centric approach, dan resilience dalam konteks manajemen operasi ini. Nah, pada industri 4.0 ini justru menekankan pentingnya keseimbangan antara teknologi dan manusia dalam mencapai keberlanjutan. Nah, untuk yang ketiga adalah masih terdapat keterbatasan dalam penelitian empiris yang mengaji implementasi nyata dari konsep industri 4.0 di dunia industri. Nah, sebagai besar studi yang masih bersifat konseptual atau berbasis literatur, sehingga itu diperlukan penelitian lanjutan yang lebih aplikatif untuk memahami dampak sebenarnya terhadap organisasi dan supply chain-nya. Nah, selain itu hubungan antara teknologi, circular economy, dan sustainability itu juga masih membuka peluang besar untuk dikembangkan lebih lanjut. Nah, berdasarkan kesenjangan tersebut ini, penelitian itu berupa memberikan kontribusi dan menganalisis literatur yang ada secara sistematis dan mengidentifikasi peluang penelitian di masa depan. Nah, khususnya dalam mengintegrasikan industri 4.0 dengan manajemen operasi dan sustainability secara lebih komprehensif. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang literatur review. Nah, dalam beberapa tahun terakhir, pembahasan mengenai operation management semakin tidak bisa dipisahkan dari perkembangan teknologi digital dan isu keberlanjutan. Transformasi yang dibawa oleh industri 4.0 mendorong industri untuk mengadopsi berbagai teknologi seperti IoT, Big Data, dan AI, hingga sistem berbasis data cloud dan dalam aktivitas operasional mereka. Kehadiran teknologi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga membantu perusahaan menjadi lebih fleksibel dan responsif dalam menghadapi perubahan yang dinamis. Seiring dengan perkembangan tersebut, muncul konsep industri 5.0 yang menawarkan perspektif yang lebih luas. Nah, jika sebelumnya 4.0 lebih berfokus pada otomatisasi dan teknologi, maka industri 5.0 lebih menekankan pada pentingnya keseimbangan antara teknologi, manusia, dan keberlanjutan. Pendekatan ini menempatkan manusia sebagai bagian penting dalam sistem produksi, sekaligus mendorong terciptanya proses yang lebih ramah lingkungan dan mampu bertahan dalam berbagai kondisi. Nah, dalam konteks ini, operation management tidak hanya lagi berorientasi pada efisiensi biaya atau peningkatan produktivitas mata. Perusahaan ini juga dituntut untuk memperhatikan aspek sustainability yang mencakup dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial. Nah, konsep triple bottom line ini menjadi landasan penting dalam memastikan bahwa kinerja perusahaan tetap optimal tanpa mengabaikan keberlanjutan di masa depan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa integrasi antara teknologi industri 4.0 dan prinsip keberlanjutan mampu memberikan dampak positif terhadap kinerja operasional. Penggunaan IoT dan Big Data misalnya, memungkinkan perusahaan melakukan pemantauan secara real-time, meningkatkan transparansi, serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Selain itu, teknologi seperti additive manufacturing dan AI juga berperan dalam mengurangi limbah dan meningkatkan efisiensi produksi. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian masih berfokus pada industri 4.0, sementara pembahasan mengenai industri 5.0 masih relatif terbatas. Kondisi ini menunjukkan adanya celah dalam literatur, terutama terkait bagaimana pendekatan yang lebih berpusat pada manusia dan keberlanjutan dapat diintegrasikan secara permanen. Oke, lalu kita akan membahas metodologi. Penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review atau SLR untuk memperoleh gambaran antara industri 4.0, industri 5.0, operation management, dan sustainability. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan proses analisis yang lebih sistematis dan membantu meminimalkan bias dalam pemilihan literatur. Nah, proses pengumpulan data ini dilakukan melalui database Scopus, yang merupakan salah satu sumber literatur ilmiah terbesar dan paling banyak digunakan. Nah, pencarian ini dilakukan dengan menggunakan kombinasi kata kunci seperti industri 4.0 dan 5.0, operation management, dan sustainability yang diterapkan pada bagian judul, abstrak, dan kata kunci artikel. Hasil pencarian awal kemudian diseleksi menggunakan kriteria tertentu untuk memastikan relevansi dengan topik penelitian. Artikel yang tidak sesuai seperti conference paper, book chapters, dan studi yang tidak berkaitan langsung dengan fokus penelitian dieliminasi. Setelah melalui proses penyaringan, diperoleh sekitar 30 artikel yang dianggap paling relevan untuk dianalisis lebih lanjut.
Pada artikel Operational Management Sustainability dan Industry 5.0, bagian Findings dan Discussion menunjukkan beberapa temuan utama. Pertama, mayoritas penelitian masih berfokus pada industri 4.0, terutama terkait teknologi seperti Internet of Things dan Big Data. Sementara kajian mengenai industri 5.0 masih terbatas, sehingga menjadi peluang riset ke depan. Kedua, penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara operations management, sustainability, dan teknologi, khususnya dalam peningkatan efisiensi operasional dan kinerja organisasi. Selain itu, banyak studi juga mengaitkan industri 4.0 dengan konsep circular economy sebagai pendekatan keberlanjutan. Ketiga, dari sisi sustainability, sebagian besar studi menggunakan pendekatan triple bottom line, yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial. Namun, dimensi lingkungan menjadi yang paling dominan dibahas karena meningkatnya perhatian global terhadap isu lingkungan. Dalam diskusinya, artikel ini juga mengidentifikasi adanya beberapa klaster utama penelitian, yaitu Sustainability, Technology Adoption, Industrial Challenge, dan Supply Chain Integration. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian masih terfragmentasi dan belum terintegrasi secara komprehensif. Oke, selanjutnya saya akan membahas artikel yang dipilih oleh kelompok kami. Saya akan menjelaskan implikasi atau dampak dari penelitian ini. Secara garis besar ada beberapa implikasinya. Ya ini, kalau artikel ini nunjukin kalau teknologi seperti Internet of Things dan Big Data itu punya peran besar dalam meningkatkan efisiensi operasional sekaligus mendukung sustainability. Selama ini kebanyakan fokus masih di industri 4.0 yang lebih ke teknologi, padahal industri 5.0 lebih menekankan manusia, kesejahteraan, dan keberlanjutan. Ini jadi sinyal bahwa ke depan bisnis gak cuma soal efisiensi, tapi juga soal dampak sosial dan lingkungan. Nah, untuk manajemen operasinya, pendekatan operasi sekarang harus lebih holistik. Jadi gak cuma fokus biaya dan efisiensi, tapi juga lingkungan, sosial, dan ketahanan. Konklusi atau kesimpulan utama dari artikel ini hubungan antara industri 4.0 dan industri 5.0 ini sangat erat dan saling mendukung. Industri 5.0 muncul sebagai pelengkap dengan menambah aspek human-centric, sustainability, dan resilience. Sustainability dalam penelitian biasanya sudah dilihat dari 3 aspek, seperti dari aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ada juga saya akan membahas limitasi atau keterbatasan penelitian. Nah, keterbatasannya di sini sumber datanya terbatas, yang dimana peneliti hanya menggunakan artikel dari database tertentu dan tidak memasukkan grey literatur. Masih dominan teori, belum banyak data nyata. Jadi banyak studi yang sifatnya konseptual, jadi belum terlalu banyak bukti empiris di dunia nyata. Ini bikin hasilnya masih perlu diuji lagi di prakteknya. Nah, karena ini terlalu literatur review, interpretasi hasil sangat tergantung pada penulis, jadi ada kemungkinan bias dalam analisisnya.